Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya mencoba membahas mata kuliah mekanika dinamika, yaitu dengan studi kasus Scott-Yoke Mechanism. Baik, langsung saja kita bacakan soalnya. Scott-Yoke adalah merupakan sebuah mekanisme yang bertransformasi atau mengubah circular motion, gerak melingkar, dari sebuah crank menjadi reciprocating motion atau gerak bolak-balik dari sebuah shaft, atau juga bisa sebaliknya ya, di mana Scott-Yoke ini bisa mengubah gerak reciprocating atau gerak bolak-balik menjadi circular motion atau gerakan melingkar. Nah, mekanisme ini sudah sering digunakan terutama pada internal combustion engine atau mesin pembakaran dalam dan pada control valve atau katup kendali. Nah, pada Scott-Yoke yang ditunjukkan, nah seperti yang gambar di samping ini, percepatan dari titik A didefinisikan oleh relasi atau persamaan A sama dengan minus 1,8 sin kT, di mana A dan T diekspresikan dalam satuan meter per second kuadrat dan satuan second secara berurutan. Dan juga diketahui nilai K-nya adalah 3 radian per second. Ya, nilai K ini ada di sini ya. Lalu diketahui bahwa X sama dengan 0 dan V sama dengan 0,6 meter per second itu ketika bendanya diam gitu ya, atau T-nya 0. Nah, sorry, bukan bendanya diam ya, tapi saat T-nya 0, oke. Nah, bisa aja ini sudah bergerak tapi kita sudah mengcapture saat dia lagi bergerak gitu ya. Nah, kebetulan di posisi X-nya 0 gitu ya, dia punya kecepatan 0,6. Lalu yang ditanyakan adalah tentukan kecepatan dan posisi dari titik A saat waktunya 0,5 second ya. Nah, ini adalah ilustrasi ya atau animasi salah satu mekanisme Scott-Yoke yang digunakan di mesin pembakaran dalam gitu ya, dan juga ada katup kendali. Nah, di mana di sini yang biru ini adalah bahan bakar dan udara tercampur di ruang bakar ya. Lalu ada gerakan piston yang maju mundur ya, lalu keluar melewati katup di sini. Nah, kenapa bisa maju mundur ya, karena ada mekanisme ini ya, mekanisme Scott-Yoke ini yang di sini ada crank ya, ada crankshaft ya kalau di engine namanya. Nah, dan mekanisme Scott-Yoke ini ternyata ada juga di banyak berbagai mesin ya. Salah satunya di sini adalah mesin scrap gitu ya. Dimana kalau kita perhatikan bahwa gerakan mesin scrap ini adalah bolak-balik juga ya, atau maju mundur, dimana terdapat sebuah mekanisme Scott-Yoke yang ada di sini gitu ya. Oke, baik, langsung saja kita bahas persoalannya ya. Yang pertama, kita punya data ya, data percepatan, nilainya sudah ada ya. Lalu ada nilai K ya. K-nya ini ada di sini ya, 3 radian. Lalu X0, X sama dengan 0 dan V-nya 0,6 saat T-nya 0. Lalu data yang ingin dicari adalah berapa kecepatan dan posisi saat T-nya 0,5. Oke, ini asumsinya adalah batang berslot dianggap sebagai partikel gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada batang ya, batang AD katakanlah. Nah, di sini di tengah-tengahnya ada slot atau celah ya. Nah, dari celah ini dihubungkan sebuah pena gitu ya. Nah, di mana crank ini akan berputar ya, berputar. Lalu si batang AD atau batang bercelah ini akan mengikuti gerakan dari crank, sehingga menyebabkan yang batang horizontal ini akan bergerak maju mundur atau gerak bolak-balik. Oke, kurang lebih skemanya seperti ini ya. Karena kita punya persamaan, punya data A ya, maka kita gunakan persamaan ini ya, A sama dengan dV per dt ya. Karena kita akan mencari berapa kecepatan ya, berarti kita ubah dV menjadi A dikali dt ya. Nah, karena ini masih dalam persamaan diferensial, berarti kita harus hilangkan persamaan diferensialnya dengan cara kita integralkan dari V0 sampai V ya, dan dari 0 sampai T.
Oke, tinggal kita masukkan persamaan A-nya ini ke yang ini ya, kita substitusi ya, ke minus 1,8 sin KT. Oke. Nah, lalu ini integral dV adalah delta V ya, dimana delta V-nya adalah V dikurang V0, dan integral minus 1,8 sin ya, itu adalah cos ya. Ingat, kita lihat lagi di kalkulusnya, integral sin itu adalah minus cos. Nah, karena ini minus, berarti minus ketemu minus jadi positif ya. Lalu di sini ada KT ya, dimana K ini adalah konstanta ya, berarti ini kita majukan ke depan ya, jadi 1,8 dibagi K gitu ya. Nah, ini cos KT-nya tetap ya. Lalu diintegralkan dari 0 sampai T. Lalu kita substitusi nilai T-nya ya. Nilai T-nya itu berarti cos KT ya dikurangi cos 0 ya. Kan K dikali 0 itu 0 pasti ya. Nah, dimana nilai cos 0 itu adalah 1 ya. Nilai cos 0 itu 1. Lalu kita substitusi K-nya adalah 3 ya. Ini kita substitusi K-nya 3. Nah, di sini kita tidak mensubstitusi nilai K-nya ya, karena nilai K-nya ini melekat pada variabel T-nya gitu ya, variabel bebasnya. Jadi yang kita substitusi di sini ya, bukan di sini. Oke, karena di sini kan dia bagian dari konstanta yang ini. Oke. Nah, berarti 1,8 bagi 3 dikali cos KT dikurang 1 ya. 1 ini muncul karena cos 0 ya. Cos 0 itu 1 nilainya. Oke. Nah, lalu sebentar. Next. Nah, lalu ada kita V0-nya kita substitusi, V dikurang 0,6 ya. 1,8 dibagi 3 0,6 juga. Oke, nah lalu kan 0,6 kali cos KT ya 0,6 gitu ya. 0,6 kali minus 1 minus 0,6. Nah, dikurangi 0,6 nya pindah ke sini kan ya. Nah, berarti kan 0,6 nya habis. Berarti yang sisa adalah V sama dengan 0,6 cos KT. Nah, ini adalah persamaan gerak dari kecepatan poin A ini ya. Oke, ini persamaan geraknya ini. Nah, untuk mendapatkan posisi berarti kita punya persamaan V sama dengan ds per dt ya. Dimana ds-nya ini dalam arah X ya, karena kan ini ditunjuknya X gitu ya, berarti dx itu sama dengan V dt ya kan. Kita sudah punya persamaan V-nya ya, ini kita substitusikan ke sini gitu ya. Berarti integral dx ya dari x0 sampai x, ini juga kita integralkan dari 0 sampai t. Persamaan V-nya adalah 0,6 cos KT dt gitu ya. Nah, inilah pentingnya kenapa saya tidak memasukkan nilai KT-nya ini, K-nya nilainya 3 ya, karena nanti akan diintegralkan lagi ya. Nah, jadi integralnya akan menjadi seperti ini. Ini menjadi delta X ya kan. Nah, integral cos itu adalah sin gitu ya, positif nilainya ya. Nah, berarti 0,6 per K dikali sin KT. Nah, diintegralkan dari 0 sampai T gitu ya. Lalu 0,6 per K sin KT dikurang 0. Nah, kenapa di sini 0 ya? Karena sin 0 ya 0 ya. Kalau tadi kan cos 0 itu 1 nilainya. Sekarang sin 0 itu nilainya 0. Oke. Nah, lalu kita perolehlah persamaan gerak dari posisi yang ada di titik A, yaitu 0,6 per K dikali sin KT. Ya sudah, tinggal kita masukkan nilai T-nya 0,5 ya. Berarti 0,6 dibagi 3 ya. Ingat 3 ini dari soal ya, nilainya 3 radian. Dikali sin, nah baru kita masukkan 3 juga ya. 3 dikali K-nya 3 dikali T-nya 0,5 ya. Nah, diperolehlah X-nya 0,19 meter ya. Jadi saat posisi 0,5 detik, nah si X-nya ini sudah di sini gitu ya, sudah di 0,19 gitulah. Nah, lalu kalau kecepatannya gimana? Ya udah, kita sudah punya persamaan kecepatannya, V sama dengan 0,6 cos KT. Tinggal kita masukkan T-nya 0,5 ya. Artinya 0,6 dikali cos 3 dikali 0,5. Diperolehlah kecepatannya sebesar 0,04 meter per second. Oke, demikian persoalan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.